Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri. Namun, infeksi virus corona memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dan daya tular yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu dengan divaksinasi. Saat ini, vaksin COVID-19 sudah tiba di Indonesia dan sedang didistribusikan di masyarakat luas. Vaksinasi dilaksanakan untuk melengkapi upaya pencegahan penyebaran COVID-19, selain memakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Vaksin COVID-19 yang sudah tiba di Indonesia berisi virus corona yang sudah dimatikan. Dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda bisa memiliki kekebalan tubuh terhadap virus corona tanpa harus terinfeksi terlebih dahulu. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh jika Anda mendapatkan vaksin COVID-19. Di antaranya, yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Yang ketiga, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Berikut adalah 6 jenis vaksin COVID-19 yang tersedia di Indonesia. Yang pertama, Sinovac. Yang kedua, AstraZeneca. Yang ketiga, Sinopharm. Yang keempat, Moderna. Yang kelima, Pfizer. Dan yang keenam, Novavax. Saat ini, terdapat jutaan orang di seluruh dunia yang telah menerima vaksin COVID-19 dengan aman, membawa kita semua menjadi lebih dekat untuk kembali berkegiatan seperti biasa dan bertemu dengan keluarga serta kerabat tercinta. Vaksin dinanti-nantikan oleh banyak orang, namun amat wajar jika sebagian orang masih bertanya-tanya mengenai proses vaksinasi dan apa saja yang perlu diantisipasi saat giliran mereka tiba nanti. UNICEF menjawab pertanyaan seputar proses vaksinasi dan beberapa kiat sebelum, saat, dan sesudah vaksinasi. Sebelum menerima vaksin, yang pertama, cari tahu informasi akurat. Yang kedua, berkonsultasi dengan dokter. Yang ketiga, pastikan tubuh dalam kondisi bugar. Selanjutnya, saat menerima vaksin, yang pertama, ikuti protokol kesehatan. Yang kedua, berterus terang tentang kondisi diri sendiri. Yang ketiga, simpan bukti vaksinasi. Selanjutnya, setelah menerima vaksin, yang pertama, ikuti prosedur pemantauan. Yang kedua, tetap antisipasi reaksi vaksin. Dan terdapat beberapa gejala ringan hingga sedang yang mungkin dialami pasca vaksinasi adalah: yang pertama, rasa pegal di sekitar area suntik. Yang kedua, demam ringan. Yang ketiga, rasa lelah. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, pegal pada otot atau sendi. Yang keenam, menggigil. Dan yang ketujuh adalah diare. Apabila tubuh mengalami reaksi setelah vaksinasi, tetap tenang jika terjadi reaksi seperti nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan. Kompres dengan air dingin pada lokasi tersebut. Jika terjadi demam, kompres dengan air hangat atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Jika dibutuhkan, minum obat sesuai anjuran petugas kesehatan. Segera hubungi petugas kesehatan jika gejala berlangsung lebih dari 3 hari atau jika terjadi reaksi yang lebih berat. Vaksin-vaksin yang tersedia menunjukkan efektivitas tinggi dalam melindungi penerimanya dari kejadian sakit berat akibat COVID-19. Akan tetapi, orang yang sudah divaksinasi masih mungkin menularkan COVID-19 meskipun tanpa gejala. Sebab itulah, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan demi diri sendiri dan orang lain. Hindari kerumunan, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan selalu kenakan masker di luar rumah. Sekian uraian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.